Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Japa Kembang. Misteri apakah sajakah tanah kuburan itu? Sebelum kita membahas tentang misteri tanah kuburan, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Ya, kali ini kita akan membahas tentang tanah kuburan. Ini malam Jumat ya nih? Ya. Apa saja misteri di balik tanah kuburan itu ya? Bisa untuk share ke teman-teman? Misteri yang seperti apa? Contoh nih, bisa kan tanah kuburan untuk yaitu tadi yang seperti kemarin santet atau menyakiti, kurang lebih di putaran-putaran itu kan. ya. Jadi kalau ini umumnya ya pemirsa, tanah kuburan itu kan terkenal dengan sesuatu yang berhubungan dengan lawan kata dari tolak bala. Istilahnya kan kayak gitu. Berarti mendatangkan bala. Biasanya umumnya itu digunakan untuk menghancurkan usaha orang lain, menghancurkan mungkin juga bisa menghancurkan keharmonisan rumah tangga, bisa juga berhubungan dengan menyakiti. Jadi konsep tanah kuburan ini di dalam dunia astral dan para pelaku termasuk end usernya kan kayak gitu, itu sudah hal yang bukan rahasia lagi. Jadi kalau bahasanya tanah kuburan itu sebagai media untuk mendatangkan energi negatif. Berarti itu semua untuk yang bersifat negatif semua ya? Iya, nggak ada tanah kuburan ketika dipakai terus untuk bersifat positif untuk bagi pemakainya. Ya. Caranya bagaimana ya untuk penggunaan dari tanah kuburan itu? Sebelumnya disclaimer dulu kan, ini kita mengedukasi, menginformasi sesuatu yang dianggap tabu, awam, atau sesuatu yang hanya dari telinga, dari sumber media, ataupun dari sisi berita-berita yang telah didengar. Ini kita juga sama halnya menginformasikan. Jadi kalau bahasa saya tuh gini, untuk mendapatkan tanah kuburan yang sesuai harapan pelaku, itu dicari dulu tanah kuburan yang sangat kuat energi negatifnya. Bukan hanya diambil terus dibawa terus dicampi-campi atau diritualkan, itu nggak bakal ada khasiatnya. Tapi lebih tepatnya itu, kalau dulu ya, ini pengalaman saya yang senang main seperti itu dulu. Nah, datang ke juru kuncinya. Biasanya kan kalau di kuburan itu biasanya ada itu kayak penjaga makamnya. Ya pura-pura ya friendly lah kita kan kayak gitu, pura-pura sok kenal, sok dekat itu tadi kan. Terus bercerita A, B, C, tujuannya ya cuman di mana makam atau orang yang dikuburkan itu pada saat dikuburkan ada hal-hal ganjil, seperti mungkin waktu kuburannya digali tanahnya longsor, ataupun katakanlah setelah digali keluar air, ataupun mau dikuburkan
cuaca tiba-tiba nggak menentu atau seperti apa, itu kan hal yang di luar kewajaran ketika proses penguburan. Nah, dari situ malamnya baru ayah beraksi. Ngambilnya bukan di atas kuburannya pemirsa, paling enggak kurang lebih setengah ini. Jadi kuburan kita gali pakai cetok itu, cetok kali, bukan kali dalam arti dicangkul ya, cuma digali sampai tangan kita masuk sesiku ini, kita ambil, nanti kita simpen di kain mori, kita simpen, terus baru kita bawa pulang. Ini yang dipakai tanah seseorang yang dulunya semasa hidupnya tidak bagus. Iya, kadang kan kayak gini, ini diambil dari tanah kuburan tapi tidak melihat identitas almarhum yang meninggal. Bisa aja yang meninggal amal ibadahnya baik, banyak, bisa aja dia dulu orang tua yang memang orang tua baik itu laki-laki atau wanita, itu yang mempunyai perbuatan baik, ataupun anak yang masih kecil belum mengenal dosa, ataupun istilahnya istri atau suami yang meninggal tapi semua yang berhubungan dengan kebaikan itu diambil. Mau sampai mati dikerjakan nggak bisa, Tetap nggak bisa ya? nggak bisa, malah nanti kebalikannya, mintanya request. Katakanlah kalau yang berhubungan dengan konten pembicaraan kemarin tentang usaha itu, ditutup malah bisa jadi rame, kan kayak gitu kebalikannya. Kan kita kan mengambil energi negatif, diolah untuk sesuai apa yang menjadi keinginan end usernya. Jadi untuk mengambil tanah kuburan bisa dipakai untuk suatu hal yang tidak baik, itu pastikan dulu yang meninggal di tanah tersebut, yang di kuburan tersebut, itu matinya bukan mati tidak wajar ya, tapi dalam lokasi adegan ketika proses pemakamannya itu mengalami ada hal-hal yang aneh-aneh. Kalau istilahnya mungkin lebih ekstrimnya mau dimasukkan ke liang lahat susah kan, kayak gitu, ada ularnya, ataupun mau dimasukkan tiba-tiba airnya naik, itu kan sesuatu yang pada prosesi pemakamannya terjadi faktor X. Itu dipastikan tanah tersebut mengandung unsur negatif. Tanah ya istilahnya tanah tersebut ketika itu nanti kita ambil, kita bawa pulang dalam kantong mori, itu pun harus melalui proses ritual. Seperti apa ya ritualnya ketika kita sudah ambil? Ini apa yang saya pernah lakukan, mungkin caranya beda dengan praktisi yang lain. Ya anggap aja seperti itu. Saya kan bercerita tentang pengalaman saya, tidak saya kurangi, tidak saya tambahi. Itu tanah ini taruh sini, semua alat-alat pendukung itu sudah siap semua. Tentukan juga hari dalam arti pasaran end usernya, kan kayak gitu. Katakanlah end usernya lahir di Setupon, kan kayak gitu loh bahasanya. Jam sekian nanti diambil. Oh berarti kita nanti memproseskannya ini agar menjadi satu kesatuan seperti keinginannya, requestnya itu harus diselaraskan dulu energinya. Ada minyak esensial kalau bahasanya orang bule-bule kemarin,
Kalau kita itu minyak misik lah, minyak malaikat subuh lah, mau malaikat sore, itu nama-nama kan seperti itu. Tapi minyak itu pun sudah masuk dalam kategori minyak yang dalam arti minyak ritual. Tuh dicampurkan. Setelah dicampurkan, udah jadi satu sama tanah tersebut, itu pun masih ada proses yang namanya proses penarikan energi, pengaktifasi energi. Karena ini hanya media, tapi dalam media ini mempunyai sisa ada kandungan energi. Kandungan energi ini seperti hukum energi. Energi itu bisa dilipat gandakan, tinggal siapa yang meng-create-nya. Tapi energi ini nggak bisa dimusnahkan, kan seperti itu. Jadi seperti katakanlah kita membuat api dari satu korek kecil energi, jika medianya pas bisa membakar seluruh rumah, kan seperti itu. itu udah jadi kan, udah tercampur ini, ada unsur tanahnya, ada unsur minyak yang masuknya, ada unsur mungkin ditambah kalau bumbu masakan itu ada kemenyannya masukkan, sedikit ditambahi bubuk kopi. Ini kalau sesuai dengan apa yang saya lakukan dulu, bubuk kopi. Setelah ini terformula dengan baik, baru energi paranormalnya disalurkan ke media tersebut. Untuk apa? Menguatkan voltasenya. Voltasenya ini kuat, diselaraskan dengan weton dan tanggal lahirnya pemakainya. Pemakainya siapa ya? Yaitu tadi pasien klien kan seperti itu. Masuk ini udah jadi, ditutup, disimpan, mau segenggam, mau seember, tapi intinya itu energinya. Di situ sudah terkandung unsur-unsur aura negatif. Habis itu diberikanlah sama siapa namanya, kliennya, plus tutorial pemakaian, seperti itu. Entah itu ditaburkan di tempat usaha rivalnya, entah itu ditaburkan di, katakanlah jual tak ada, dia tidak suka temennya atau siapa tetangganya yang mau jual rumah atau apa, ditaburkan biar nggak laku-laku, kan seperti itu. Atau dia nggak suka sama keluarga si A, dia pura-pura bertamu datang, dimasukkan sedikit. Biasanya ya nyuruh kalau bisa masukkan piye caramu, kan seperti itu. Bagaimana caramu? Bisa kamu lempar sedikit aja, sedikit, nggak perlu sampai ketahuan kan gitu, di kamarnya. Itu pasti hancur rumah tangganya kalau sampai masuk di kamar. Jadi proses itu kalau pemirsa mengikuti ini di awal tadi, kita harus mengidentifikasi tanah, mencari, kita istilahnya kayak mengidentifikasi itu, mencari-cari dulu, menggali informasi dulu, energi mana yang negatif, yang asal usulnya negatif. Walaupun sebenarnya melihat dari sisi indera keenam ataupun yang sudah terlatih langsung itu jelek itu, tapi itu tidak begitu akurat. Tapi lebih akurat kita bertanya sama juru makamnya, di sana mas kemarin mati atau tahun lalu mati, yang seperti itu diambil. Biasanya yang umumnya kita kan nggak tahu, ini klien juga nggak tahu, asal ambil aja, ambil tanah, yang penting tanah kuburan, kan seperti itu.
entah itu di pinggirnya, entah itu memang di atas makamnya masih tanah merah diambil, tapi nggak tahu riwayat ini dikubur apa, seperti apa, kan seperti itu Orangnya prosesnya. seperti apa, Itu bisa dipakai, poinnya kayak gitu. Ya. Terus ketika itu digunakan dan berhasil, terus untuk istilahnya berarti kan korbannya ya, tolak balanya apa ya? Ini edukasi ya. Jadi orang itu ketika tahu cara membuat berarti tahu cara menawarkan. Iya. Kan seperti itu. Hanya sebenarnya tidak berbelit-belit kan ya. Ini saya pribadi. Saya biasanya apa namanya, tapi jarang ya meminta kayak gini. Pernah minta itu 1-2 ya seperti itu, minta cara apa, menawarkan, karena dulu kan lebih banyak menyakiti daripada Ini kisah dukun yang ini kan dulu sudah gitu. apa, insaf. Sebenarnya caranya simpel loh. Nah ya, Sama halnya kalau pemirsa melihat kita bahas konten yang sebelumnya tentang apa, poinnya dari apa, sedekah itu. oh yang kemarin usaha tutup. Jadi untuk menawarkan suatu energi negatif itu, apapun agama kita, apapun keyakinan kita, ketika kita ditimpa musibah seperti itu, banyaklah sedekah. Jika memang terdeteksi memang ada yang memakai tanah kuburan seperti itu, kita bersedekah. Bersedekah apa? Bersedekah Al-Fatihah. Jika Islam ya, bersedekah Al-Fatihah untuk apa? Untuk tanah bumi. Sedekah Al-Fatihah 7 kali. Lebih mantapnya kan seperti itu bahasanya. Pegang aja tanah di usaha, apa, lantai atau apa di usahanya kita, ataupun di rumah kita kan kayak gitu. Jika rumah itu dikerjain, pegang aja, bacakan Al-Fatihah. Ini Al-Fatihah untuk tanah. Gitu. Kalau nanti bukan non muslim terus berdoa sesuai dengan, kan semua agama itu mengajarkan tuntunan cara memohon kepada Tuhan yang mereka percaya. Pasti ada ajarannya, cara untuk berdoa kan seperti itu. Doa dah. berapa kali itu, dalam sehari 1 kali atau 3 hari atau Seketika itu pun langsung nanti hilang. berarti mudah dong. Mudah. Yang bikin rumit kan ya itu tadi, saya tidak apa, ini cara saya. Mungkin cara rekan-rekan yang lain, praktisi yang lain kan banyak macam cara. Mungkin seperti suruh ini, tapi saya seperti ini. Kayak kita ginilah bahasanya. Kita Islam, kita murtad, cukup syahadat dan ada saksinya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Apa disuruh kamu harus begini, kamu harus begitu? Tuhan loh yang membuat bumi beserta isinya. Memohonnya seperti itu. Ketika kita untuk mengatasi suatu kunci atau apa namanya, kasus yang dimana itu berhubungan apalagi dengan gaib, itu sebenarnya jawabannya simpel-simpel. Sebenarnya berarti tergantung praktisinya dong. Kan ada tuh, sama kan, mau seberat apapun tingkat yang tertinggi dalam ilmu spiritual, kepasrahan, simpel kan, tapi susah. ini kan kayak gitu. Apalagi untuk mengudari tanah kayak gini, bukan saya apa ini bukan saya menggampangkan, tapi
setahu sepengalaman yang saya jalani, cukup bacakan Al-Fatihah. Jika kena tubuh sama, kan ada kan istilahnya di kemarin-kemarin, bacakan Al-Fatihah, minumkan, atau mandikan, kan kayak gitu. Kayak gitu pemirsa. Jadi ada penetralnya, ada caranya. Ini kan edukasi dari praktisi pengalaman yang pernah dilakukan. Ada tambahan nggak lah ya tentang misteri tanah kuburan itu? Berbagi rahasia, berbagi ilmu, berbagi informasi, ini kan juga sedekah informasi. Untuk rahasia kuburan, ya itu tadi, sebenarnya yang diambil itu nggak usah kuburan ya. Ketika kita mendeteksi suatu tanah yang itu memang mempunyai unsur energi atau kandungan kotor, itu pun bisa jadi. Berarti nggak harus ke kuburan? Bisa jadi. Ini ibarat kita membuat suatu racikan masakan, bumbu kan nggak harus daun salam, nggak harus ada asemnya, kan kayak gitu. Ada metode lain. Karena semua energi negatif itu seperti kemarin saya bilang, seperti gelas dijatuhkan, lebih mudah, tapi yang susah istilahnya jiwa kita memperbaikinya. Gitu. Itu kalau dari saya pribadi untuk membahas tentang misteri tanah kuburan. Dari cara, ini tutorial loh, komplit loh ini. cara menggunakan tanah kuburannya sampai menawarkan dari menetralkan. Iya. Tapi kan ada itu tadi istilahnya mantra-mantra yang tersendiri ya mungkin. Ya kalau caranya kan nggak mungkin saya bilang cara membuatnya pakailah ini loh mantranya seperti ini, bacaan itu saya sama aja kan ayah mengajarkan suatu kesesatan kan kayak gitu. Jangan. Padahal itu sudah ditinggalkan kan seperti itu, lebih ke arah kebaikan aja, edukasi kebaikan. Ada yang istilahnya ada yang pro dan kontra, ini menurut pengalaman pribadi saya. Berarti kan sesuai dengan fakta yang pernah terjadi. Bukan omon-omon ya, cuma ini fakta yang pernah pernah dilakukan. Kebanyakan kan tanah kuburan. Tanah kuburan yang seperti apa? Pinggir. Begitu masuk area kuburan udah tanah kuburan. Begitu kita ambil di atas pusaranya juga tanah kuburan. Tapi kandungannya apa itu bisa diolah menjadi energi negatifnya, itu kurang lebih gitu. Ya. Oke pemirsa, itu tadi sekelumit tentang informasi edukasi tentang misteri tanah kuburan. Terima kasih karena melihat di channel Java Kembang. Saksikan untuk episode berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.